Republik Indonesia Fauzan Amar yang sudah bersama Pro 1 RRIND. Florata pagi ini. Pak Fauzan, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak. Ya, Assalamualaikum Pak. Masih di Flores, di NTT atau sudah kembali ke Jakarta, Pak? Oh, sudah di Jakarta, Mbak. Baik, oke. Ya, Bu Menteri juga sudah kembali ya, Pak Fauzan? Sudah, karena kemarin hari Senin kan ada rapat kabinet bersama Bapak Presiden. Baik. Jadi hari Minggu sore langsung balik ya. Oke, ya untuk kunjungan di wilayah NTT, kabar yang kami terima ini kan di wilayah Kabupaten Manggarai begitu ya Pak ya. Apa saja agenda kunjungan kerja kali ini oleh Menteri Sosial Pak Fauzan? Ya, Menteri Sosial melakukan kunjungan kerjanya ke Desa Golowune, ya, Nusa Tenggara Timur, didampingi oleh penjabat Bupati Manggarai Timur dan juga oleh Sekjen Kementerian Sosial. Nah, ini di sini Menteri dapat banyak curhatan ini dari warga menyangkut tentang masalah sosial yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur, seperti misalnya masalah gagal panen gitu ya, kemudian masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, di situ Bu Menteri memberikan satu komitmen untuk membantu menyiapkan ternak babi, ternak ayam yang bisa bertelur untuk penuhi gizi anak-anak, ternak kambing dan juga ternak sapi. Jadi ini yang beliau sampaikan karena salah satu daripada cara untuk mengatasi masalah kemiskinan itu kan meningkatkan pendapatan. Salah satu cara meningkatkan pendapatan adalah ya melalui usaha kan gitu. Nah, diharapkan dengan usaha tadi seperti peternakan ayam, kambing, sapi, di samping penghasilan meningkat juga untuk memenuhi gizi keluarga. Jadi anak-anak kan nanti bisa makan telur dari hasil peternakan orang tuanya. Ini kan secara otomatis juga bisa mencegah stunting. Nah, kita juga menyiapkan lumbung sosial ya. Ini penting karena apabila sewaktu-waktu masyarakat yang gagal panen tidak memiliki bahan pokok ya, misalnya beras gitu ya, masyarakat dapat mengambil bahan tersebut. Nah, ini bekerjasama dengan puskesmas tempat. Nah, jadi sehingga kalau ada bencana alam misalnya ya, bencana alam seperti gagal panen ya, banjir atau yang longsor, gempa bumi dan sebagainya, tidak perlu harus menunggu bantuan itu datang, tapi kalau di situ sudah ada lumbung sosial, maka akan segera bisa teratasi. Nah, jadi ini yang yang didahulukan itu adalah soal kesejahteraan sosial karena apa? Ini urusannya dengan masalah kelaparan. Nah, ini penting ini Mbak, jangan sampai ya masyarakat kita kelaparan sakitnya malah karena kekurangan kelapar. bahan pangan. Oke, Gitu, Mbak. baik ya. Ya, Pak Fauzan, yang viral malah kalau di NTT ini di bagian yang Bu Menteri marah nih kepada PKH begitu ya. Itu kenapa sebenarnya Pak Fauzan? Nah, saya kira kan begini ya. Para pendamping keluarga harapan ini kan tugasnya memberikan dampingan kepada masyarakat yang menerima program keluarga harapan. Nah, ketika mereka bekerja itu melakukan misalnya pertemuan P2, K2, peningkatan kesejahteraan keluarga, itu kan pasti mereka dapat laporan dong. Atau mereka lewat dong bahwa di daerah itu ada orang kelaparan, ada seorang janda yang anaknya 3, rumahnya mau roboh. Loh, kok tidak bergerak? Itu yang buat Bu Menteri marah. Bu Menteri malahnya dapatnya dari media gitu ya. Iya, mereka tuh digaji oleh negara loh. Jangan lupa para pendamping PKH itu membantu orang miskin, nggak pakai duitnya sendiri, dibayar lagi. Coba, kok nggak maksimal kerjanya? Ya, jadi itu penyebab kemarahannya. Lalu feedback mereka Pak Fauzan, mereka menyampaikan apa sampai kemudian itu terlewatkan hal-hal penting seperti itu? Apakah ada kendala atau memang human error saja ini?
Nah, saya kira itu soal bagaimana apa namanya komitmen dari para pendamping PK itu sendiri. Oke. Dan makanya kami sangat berterima kasih sekali kepada media massa, cetak, elektronik, online ya, yang memberitakan sehingga kami tahu inilah yang kita punya program respon kasus. Oke. Ya, ya. Bayangkan loh kalau tidak diberitakan media, kan kasihan. Mereka itu kan warga negara Indonesia loh, janda, anaknya 3, suaminya pergi ke Kalimantan ya, menikah lagi, nggak ada kabar, rumahnya mau roboh. Udah tinggal melaporkan saja kok nggak mau. Ini kalau kata Roma Irama ini terlalu ini kan. Pak Fauzan, akhirnya Bu Risma kemudian langsung mengunjungi orang yang dimaksud begitu ya? Ya, kita memang ada program respon kasus, Mbak. Jadi setiap misalnya ada pemberitaan RRIND memberitakan ada orang mengalami misalnya janda sebatang kara, apa namanya mengalami kekurangan makanan. Nah, kita kan sekarang ini ada program permakanan lansia dan disabilitas diberikan secara gratis. Oke. Jadi kalau sekarang lagi rame-rame bahas makan siang gratis, Kementerian Sosial sudah melakukan dari tahun 2022. Bahkan ketika Bu Menteri Bu Risma menjadi wali kota Surabaya, beliau sudah melakukannya dari tahun 2012. Berarti sudah 10 tahun yang lalu, Mbak. Oke. Jadi kalau orang sekarang berdebat makan siangnya nanti gimana duitnya, anggarannya, masaknya, bagi Kementerian Sosial Sudah jalan itu gitu ya? sudah berjalan sejak 3 tahun yang lalu. Dan tahun ini insya Allah masuk tahun ketiga. Dan alhamdulillah respon masyarakat sangat banyak, sangat bagus. Jadi kalau misalnya nanti Mbak Desi menemukan ada warga di ND, di NTT, sebatang kara, lansia dengan kakak tunggal, kelaparan, silakan boleh diusulkan kepada Kementerian Sosial untuk dapat program permakanan lansia. Sehari dapat makan 2 kali. Itu melalui Pagi dinas dan sosial siang. atau kita bisa bypass langsung, ada jalur khusus yang bisa kita lakukan untuk respon kasus ini Pak Fauzan? Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut berpartisipasi membantu Kementerian Sosial mengetahui lebih jauh gitu ya tentang kasus-kasus serupa seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Fauzan? Ya, saya kira pertama jalur formal tentu melalui RT RW kelurahan, desa dan juga dinas sosial. Karena yang tahu orang itu di daerahnya kan adalah RT RW setempat. Oke. Kami tentu saja di Kementerian Sosial kan tidak bisa menjangkau titik-titik seluruh Indonesia. Nah, nanti dari dinas sosial mengirimkan surat melalui bupati, kepala daerahnya. Mengapa harus kepala daerah? Karena yang dipilih rakyat kan kepala daerah, bukan kepala dinas sosial kan. Oke. Jadi mengusulkan misalnya di Kabupaten ND ada berapa lansia yang layak untuk mendapatkan program permakanan. Katakanlah ada 100 orang. Nanti 100 orang itu misalnya tersebar di beberapa kecamatan. Misalnya tersebar di 10 kecamatan. Ya, tiap kecamatan misalnya 10 orang dan sebagainya. Lah nanti di tiap-tiap daerah itu ada namanya Pokmas, kelompok masyarakat yang tugasnya menyiapkan makanan tersebut dari mulai belanja, masak, packing sampai pada pengantaran. Anggarannya Oke. dari Kementerian Sosial permakanan Rp15.000, berarti 2 kali 30.000 plus ongkos kirimnya. Oke. Jadi nanti yang mengelolanya adalah ya dari kelompok masyarakat itu yang ada di desa itu. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau tadi kata Pak Fauzan, Roma Irama sempat bilang terlalu, kalau kita dengar program respons kasus ini, Jamal Mirdad bilang sedap betul gitu ya Pak Fauzan ya. Nah, makanya saya kira begini Mbak Desi, kalau memang masyarakat menemukan seperti itu ternyata misalnya tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan ke RT, RW, kelurahan, sampai kepala dinas sosial bupati, bisa juga menggunakan aplikasi Usul Sangga. Oke, aplikasi Usul Ini Sangga. masyarakat ya bisa dicari di Google Mbak, aplikasi Usul Sangga. Masyarakat bisa mengusulkan dirinya sendiri juga boleh. Oke. Mengusulkan orang lain, tetangganya, saudaranya juga boleh selama berada di desa atau kelurahan yang sama. Ya, nanti usulan itu akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh pendamping
dari Kementerian Sosial. Nanti akan dicek benar nggak si A ini masuk kategori lansia, miskin, sebatang kara dan sebagainya. Ya. Kalau ternyata ya kita akan sampaikan kepada bupati, wali kota, dinas sosial nih ada di desa ini, kecamatan ini ada lansia membutuhkan permakanan. Nah nanti bagaimana kita lihat responnya. Kalau ternyata misalnya dari pemerintah daerah diberi waktu 1 bulan tidak ada respon, berarti data itu dianggap valid, benar gitu loh Mbak. Oke. Jadi masyarakat bisa ikut berpartisipasi nanti untuk menyampaikan, menyuplai informasi. Itulah namanya demokratisasi bansos. Orang boleh mengusulkan, bisa juga menyanggah. Kalau misalnya Mbak Desi, wah ini tetangga saya orang kaya kok dapat bansos. Kita boleh bisa menyanggah di situ ya. Boleh. Oke. Itu. Baik ya. Itu, kontrol pengawasan publik ini memang juga jadi senjata kita juga begitu ya untuk bisa menyalurkan bantuan tepat sasaran begitu Pak Fauzan. Ya, tidak hanya tepat sasaran, tapi juga tepat waktu, Mbak. Tepat waktu juga betul, ya itu yang penting juga ya. Kelamaan dong, Mbak, keburu orangnya meninggal nanti, Mbak. Aduh. Oke, Pak Fauzan, terima kasih waktunya bersama dengan RRI. Mohon diupdate juga terus informasi-informasi yang bisa disampaikan kepada RRI dan kami akan juga ikut mempublikasikan nanti terkait dengan program respons kasus dan juga aplikasi yang tadi bisa diakses oleh masyarakat. Boleh disampaikan lagi aplikasi apa, Pak Fauzan? Aplikasi Usul Sanggah dan juga ada aplikasi Cek Bansos. Baik, ya. Oke. Ya, itu nanti akan kami sampaikan juga agar masyarakat sama-sama bisa mengawal program-program dari Kementerian Sosial. Terima kasih Pak Fauzan, selamat bertugas kembali. Sama-sama, Mbak. Assalamualaikum. Pagi, salam. Ya, terima kasih. Bersama kami pendengar baru saja Fauzan Amar, staf khusus Menteri Sosial Republik Indonesia bersama dengan Prosato RRI ND. Dan kini kita jelang penyampaian warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah dari Pro 3 RRI.